Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Baitul Mal Channel. Pada kesempatan kali ini, Baitul Mal Channel akan memberikan kisah tentang lelaki yang memasuki istana bidadari bermata jeli. Setiap manusia menginginkan mati dalam keadaan yang baik agar dapat berkumpul bersama Rasulullah SAW di hari kiamat kelak dan dimasukkan ke dalam surga atau jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang merindukan bertemu dengan seorang bidadari di surga. Bidadari surga itu telah ditemuinya dalam mimpinya hingga ia benar-benar ingin menemuinya. Suatu ketika Wahid bin Zaid berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk di majelis kami, aku pun sudah siap dengan pakaian perangku karena ada komando untuk bersiap-siap sejak Senin pagi. Kemudian saja ada seorang laki-laki membaca ayat yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberi surga." Quran Surat At-Taubah ayat 111. Aku menyambut, "Ya kekasihku." Laki-laki itu berkata, "Aku bersaksi kepadamu wahai Abdul Wahid, sesungguhnya aku telah menjual jiwa dan hartaku dengan harapan aku memperoleh surga." Aku pun menjawab, "Sesungguhnya ketajaman pedang itu melebihi segala-galanya, dan engkau sajalah yang aku sukai. Aku khawatir manakala engkau tidak mampu bersabar dan tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini." Lalu laki-laki itu pun berkata, "Wahai Abdul Wahid, aku telah berjual beli kepada Allah dengan harapan mendapatkan surga. Lalu mana mungkin jual beli yang aku persaksikan kepadamu itu akan melemah?" Dia pun berkata, "Nampaknya aku memprihatinkan kemampuan kami semua. Kalau orang kesayanganku saja mampu berbuat, apakah kami tidak?" kata orang tersebut. Kemudian laki-laki itu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, kecuali seekor kuda, kecuali senjata, dan sekedar bekal untuk pergi berperang. Ketika kami telah berada di medan perang, dialah laki-laki pertama kali yang tiba di tempat tersebut. Dia berkata, "Assalamualaikum, wahai Abdul Wahid." Aku pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah beruntungnya perniagaan ini," katanya. Kemudian kami berangkat menuju medan perang. Lelaki tersebut senantiasa berpuasa di siang hari dan qiyamul lail pada malam harinya, serta melayani kami dan mengembalakan hewan ternak, serta menjaga kami ketika kami tidur, sampai kami tiba di wilayah Romawi, kata Abdul Wahid. Ketika kami sedang duduk-duduk pada suatu hari, tiba-tiba dia datang sambil berkata, "Betapa rindunya aku kepada bidadari bermata jeli." Sampai-sampai kawan-kawanku berkata, "Sepertinya lelaki ini sudah mulai linglung." Dia mendekati kami lalu berkata, "Wahai Abdul Wahid, aku sudah tidak sabar lagi. Aku sangat rindu pada bidadari bermata jeli." Aku pun bertanya, "Wahai saudaraku, siapa yang kamu maksud dengan bidadari bermata jeli itu?" Laki-laki itu pun menjawab, "Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku bermimpi ada seorang datang menemuiku. Dia berkata, 'Pergilah kamu menemui bidadari bermata jeli.' Seseorang dalam mimpiku itu mendorongku untuk menuju sebuah taman di pinggir sebuah sungai yang berair sangat jernih. Di taman itu ada beberapa pelayan cantik memakai perhiasan yang sangat indah, sampai-sampai aku tidak mampu
mengungkapkan keindahannya. Ketika para pelayan cantik itu melihatku, mereka berkata, "Demi Allah, suami bidadari bermata jeli itu telah tiba. Demi Allah, suami bidadari bermata jeli itu telah tiba. Demi Allah, suami bidadari bermata jeli itu telah tiba." Seperti mengumumkan pada orang-orang. Kemudian aku berkata, "Assalamualaikunna, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli?" Katanya laki-laki tersebut. Pelayan cantik itu menjawab, "Tidak, kami sekedar pelayan dan pembantu bidadari bermata jeli. Silakan Anda meneruskan perjalanan Anda." Aku pun meneruskan maju mengikuti perintahnya. Aku tiba di sebuah sungai yang mengalir air susu, tidak berubah warna dan rasanya, berada di sebuah taman dengan berbagai perhiasan. Di dalamnya juga terdapat pelayan bidadari yang cantik dengan mengenakan berbagai perhiasan. Begitu aku melihat mereka, aku sangat terpesona. Dia pun berkata, "Demi Allah, telah datang suami bidadari bermata jeli," seperti mengumumkan kedatanganku kepada yang lain. Aku pun bertanya, "Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli?" Mereka menjawab, "Waalaikumsalam, wahai waliullah, kami ini sekedar budak dan pelayan bidadari bermata jeli. Silakan Anda teruskan perjalanan Anda." Aku pun meneruskan maju. Ternyata aku berada di sebuah sungai khamr, berada di pinggir lembah. Di sana terdapat bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang membuat aku lupa dengan kecantikan bidadari-bidadari yang telah aku lewati sebelumnya. Aku pun berkata, "Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli?" Mereka menjawab, "Tidak, kami sekedar pembantu dan pelayan bidadari bermata jeli. Silahkan Anda maju ke depan." Aku berjalan. Aku tiba di sebuah sungai yang mengalirkan madu asli, di sebuah taman dengan bidadari-bidadari yang sangat amat cantik, berkilauan wajahnya dan sangat jelita. Yang mana bidadari tersebut membuatku lupa dengan kecantikan-kecantikan bidadari sebelumnya. Aku pun bertanya, "Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli?" Mereka menjawab, "Wahai waliur rahman, kami ini pembantu dan pelayan bidadari jelita. Silahkan Anda maju lagi." Lalu aku pun berjalan maju mengikuti perintahnya. Aku tiba di sebuah tenda yang terbuat dari mutiara yang dilubangi. Di depan tenda terdapat seorang bidadari yang teramat sangat cantik, dengan memakai pakaian dan perhiasan yang aku sendiri tidak mampu mengungkapkan keindahannya. Begitu bidadari itu melihatku, dia memberi kabar gembira kepadaku dan memanggil dari arah tenda, "Wahai bidadari bermata jeli, suamimu telah datang." Kemudian aku mendekati kemah tersebut, lalu masuk. Aku mendapati bidadari itu duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas, bertah-tah intan dan berlian. Begitu aku melihatnya, aku terpesona. Sementara itu dia menyambutku dengan berkata, "Selamat datang, waliur rahman, telah hampir tiba waktu kita bertemu." Lalu aku maju untuk memeluknya. Tiba-tiba ia berkata, "Sebentar, belum saatnya engkau memelukku, karena dalam tubuhmu masih ada ruh kehidupan. Tenanglah, engkau akan berbuka puasa bersamaku di kediamanku, insya Allah."
Seketika itu aku bangun dari tidurku. Wahai Abdul Wahid, kini aku sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan bidadari bermata jeli itu. Abdul Wahid menuturkan, belum lagi pembicaraan kami, cerita tentang mimpi tersebut selesai, kami mendengar pasukan musuh telah mulai menyerang kami. Maka kami pun bergegas mengangkat senjata, begitu juga dengan lelaki tersebut. Setelah peperangan berakhir, kami menghitung jumlah para korban. Kami menemukan 9 orang musuh tewas dibunuh oleh lelaki tersebut, dan ia adalah orang yang ke-10 yang terbunuh. Ketika aku melintas di dekat jenazahnya, aku melihatnya, tubuhnya berlumuran darah, sementara bibirnya tersenyum yang mengantarkannya pada akhir hidupnya. Demikianlah cerita tentang seorang pemuda yang mana beliau telah mendapatkan bidadari di surga yang bermata jeli. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.